Al-alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para satil, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan orang tua dan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Samdani MA, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Yahya SPDI, dan yang terhormat pula Akhil Al-Kabir Kakanda Salim Al-Ustaz Nasib SPDI, Al-Ustaz Hafid Al-Ayubi SAG, serta Al-Ustaz Irfan Muktasib Billah SPDI, dan para satis lainnya yang nampak hadir pada kesempatan malam ini, yang mudah-mudahan semua guru-guru kita senantiasa berada dalam sehat dan afiat. Allah panjangkan umurnya, berada dalam ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Yang terhormat pula keluarga besar dari Ikatan Keluarga Al-Husna, jadi Haji Usman dan Haji Samunah, itu Bapak Lurah Tahamin, Bapak Haji Saro, serta keluarga besar yang lainnya, terkhusus kedua orang tua dari Ananda Jenny PW, sebelum PW-nya ini, serta Ananda Dewi Ratnasari, yang malam ini dalam rangka tasyakuran akikah putrinya, putri pertamanya, yang mudah-mudahan Ananda Jenita Ratu Ajeng Pratiwi, yang tadi terjemahan makna dari namanya sudah diartikan oleh kakeknya. Ini mudah-mudahan oleh Allah dijadikan anak yang salihah, panjang umur, murah rizki, manfaat untuk agama, nusa dan bangsa, berkah selamat dalam kehidupannya. Amin ya Rabbal alamin. Tak lupa pembawa acara Ananda Ustaz Nur Hasan SPD, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah akikoh, yang mudah-mudahan semua ada dalam ridho, ampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semuanya saya hormati dan muliakan. Mengingat sekarang sudah jam 10 kurang 2 menit, insya Allah nyewa imung paling ngaji sampai jam 10 lewat 15 menit. Karena lihat tua imung sama Bang Nahar udah ngantuk nih. Tapi kalau masih kuat perutnya itu, yang ada di depannya piring, pisang, makan. Kalau memang kagak juga dimakan, bungkus pulang. Manfaat buat keluarga. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, namun sebelumnya ini sama guru kita Pak Kiai Samdani, ini jangan mohon maaf karena tadi pengajian rutin disolokan. Tadi mau suruh Pak Hafid ngebadalin, Pak Hafid giliran jadwal di pesantren. Dan semalam dia bagian pesantren juga, akhirnya kekenangan 2 diminta untuk mengisi tausiah. Yang kemarin wacana berkembang bahwa yang meninggal itu terkena COVID-19, itu ternyata tidak benar. Jadi saya sampaikan kepada jamaah yang dengar di sini, kenapa saya berani ngomong seperti ini, karena sebelum saya konfirm ke yang lain, jadi konfirmasi dulu ke Dinas Kesehatan Kecamatan. Saya tanya ke Bidan Tasria, dia bilang ini katanya guru hasil labnya positif.
Saya tanya lagi kepada Panjang, Bang Panjang, coba hasil labnya ini yang sebenarnya, jangan sampai nanti kecamatan kita jelek. Akhirnya hasil labnya itu non reaktif. Dia meninggal karena memang cuci darah ginjalnya. Penyakitnya lebih daripada 2 tahun. Cuci ginjal itu apa? Cuci darah karena penyakit ginjalnya kurang lebih sekitar 3 bulan. 2 hari mau menjelang meninggal memang dia diisolasi karena dari penyakit cuci darahnya. Kemudian saya tanya lagi kepada pihak kepolisian, kemudian dari pihak kecamatan, dan saya tanya lagi dinas kesehatan, itu pun tidak ada konfirmasi dari gugus kabupaten. Kalau kemudian itu betul terkena COVID-19, kan sekarang online, jadi KTP-nya itu begitu diklik di rumah sakit Jakarta, maka masuk ke seluruh rumah sakit atau dinas kesehatan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, saksi dari keluarganya yang tidak percaya dengan informasi seperti itu akhirnya masuk ke dokter yang menangani, ternyata keterangan dokter non reaktif, artinya tidak terkena COVID. Dan mobil yang dibawa ambulan juga itu pakai ambulan biasa. Kalau terkena COVID pakai ambulan COVID-19. Kemudian itu hanya cuma sopirnya saja, tidak ada petugas lain, tidak ada petugas gugus dari Karawang, apalagi dari Jakartanya. Itu tidak sama sekali, hanya diantar oleh satu sopir yang membawa mobil ambulan itu. Kemudian saya bel dinas kesehatan kita, puskes kecamatan, ada persiapan baju APD-nya tidak, kata bidan Dasria ada guru, sudah disiapkan saja karena wacananya seperti itu ya Pak. Sehingga karena wacananya seperti itu, akhirnya katanya di Jakarta buat disolatin, keluarga tetap bertahan harus disolatin. Akhirnya kita cari maslahatnya, setelah dimakamkan kita sholat mayit goib itu. Jadi sekali lagi warga yang hadir malam ini, tidak ada di Pakis Jaya, tidak ada yang terkena COVID-19. Jadi saya sampaikan seperti ini, jangan sampai nanti ada rasa takut atau kemudian kita menyampaikan ke yang lain, pada akhirnya kecamatan kita jelek. Karena sampai saat ini kita di Pakis Jaya ya Pak Kiai Samdani masih berada di zona hijau, masih aman. Sekali lagi, jangan ada hal-hal yang kemudian menjadikan kita resah, atau paling tidak kita juga ikut nimbrung di dalamnya. Tolong nanti kalau ada ditangkis saja. Jadi itu hasil labnya non reaktif, artinya tidak menunjukkan kepada tanda-tanda terkena COVID, karena meninggalnya secara syariat, secara asbabiah hanya terkena penyakit cuci darah. Inilah yang bisa saya sampaikan, biar kemudian kita cukup maklum, kalau sampai nanti ada hal-hal yang lain gitu Pak Kiai Samdani. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tadi cukurannya udah kan, gunting rambutnya udah, kemudian motong kambingnya juga udah, marhabanannya juga udah, kuenya keluar juga udah, kopinya juga kata lurah bisa cing haji aja. Jangan kalau pakai kopi jadi lama lagi, cing haji janjinya gak lama-lama, jadi gak keluar seharian Pak. Ya Allah, karena ini kalau bersurah tidak boleh bersurah ini, nggak boleh, gitu kan? Insya Allah ini gak lama. Akikah ini perintah agama kita, hukumnya sunnah. Bagi siapa? Bagi ke orang tua yang punya milik, punya rizki. Kedudukan hukumnya nih. Tapi sunnah ini jangan kemudian dianggap ringan. Sunnah ini
Orang biasanya kalau sudah menganggap enteng hal yang sunnah, pasti suatu saat dia akan menganggap enteng hal yang fardu, hal yang wajib. Kalau sudah yang wajib, yang fardu dianggap enteng, dianggap ringan, nanti dia akan lebih mudah untuk meninggalkannya. Nah, kesunahan ini adalah bagi orang tua yang mampu. Sejak kapan? Sejak 7 hari dia dilahirkan. 7 hari dilahirkan, kita belum punya biayanya sampai kepada anak itu akil balik. Setelah dia dewasa, dia akil balik, maka kesunahan orang tua yang belum punya duit, belum punya harta untuk mengakekahkan, maka tidak lagi ada kesunahan bagi orang tua. Lalu bagaimana bagi kita yang belum akikah? Ini ikhtilaf para ulama. Ada berpendapat hadis ini adalah hadis dhaif dari min jami'i tariqihi. Ada mengatakan dari semua perjalanan hadisnya itu, dari matan sanad dan rawinya dianggap dhaif. Tapi ada sebagian ulama termasuk Imam Subki, Imam Rafi'i, Imam Syafi'i, dan imam-imam yang lain bahwa hadis ini tidak dhaif seluruhnya. Dan hadis dhaif itu untuk fadhailul a'mali, untuk pekerjaan, keutamaan amal dalam bentuk yang baik, maka boleh. Mana yang dianggap hadis ini sebagai hadis dhaif? Aqqa nafsahu ba'dan nubuwati. Rasul mengakekahkan dirinya setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, yaitu usia 40 tahun. Nah, beralasan kepada hadis ini, sehingga imam-imam tadi yang saya sebutkan, maka bagi kita yang belum berakekah, maka akekah lewat diri sendiri. Hal ini diperjelas juga di dalam kitab fikih Busrul Karim. Kemudian di dalam kitab fikih Kifayatul Akhyar, dan di kitab fikih Al-Mizanul Kubra, dan di kitab fikih Tausyih, sarah kitab Fathul Qorib. Jadi bagi kita yang belum akikah, maka disunahkan untuk mengakekah diri sendiri. Itu apa sih hikmahnya? Makanya kalau di kita udah berlaku Pak nih, yang mau maulid rajaban nyumbang nih buat akekah, nggak apa-apa. Karena dulu waktu pengajian MUI di Kenanga 2 itu solokan, ada tanya begini Pak, apa hukumnya orang yang sudah akil balik, dia belum diakekah, kemudian akekah diri sendiri, apa ada kedudukan hukumnya gitu? Ya saya main kitabnya. Jadi gak usah ragu-ragu lagi. Bang Opik, udah akekah belum? Belum. Akekah udah kalau mampu. Asalnya 2 untuk laki-laki, tapi nggak mampu 2, ya 1. Nggak apa-apa, nggak masalah. Bang Rohim, udah akekah belum? Belum. Pas giliran maulidan, sumbangin buat maulidan akekahnya. Kalau keluarga kita ada 6 orang kan mendingan itu. 6 kambing di akekah buat kegiatan maulidan atau kegiatan rajaban. Emang kenapa akekah ini salah satu di antaranya hikmahnya ini termaktub di dalam kitab Syarah Fathul Mu'in, namanya kitab I'anatul Thalibin. Di sana itu hikmah daripada akekah, salah satu di antaranya yang bisa kita ambil iktibar, bisa kita ambil contoh, setiap anak yang diakekah plus pasti dicukur rambutnya. Kenapa dicukur rambutnya? Karena setiap anak yang baru dilahirkan itu rambutnya pasti kotor berlumuran dengan darah dan kotoran-kotoran yang lain yang keluar dari rahim ibunya. Walaupun kemudian setelah itu dibersihkan sampai suci,
Ini iktibar majazia dalam agama kita supaya anak nanti terhindar dari berpikir yang kotor, berpikir yang kagak bener, berpikir yang kagak baik. Maka agama menganjurkan setiap anak yang diakekah disunahkan rambutnya dicukur habis. Cukur habis nih Pak. Ini besok hari Kamis ya, bagus masih kan. Kalau almarhum al-makfurullah Kiai Haji Nur Ali itu hari Rabu. Hari Rabu sampai 40 Rabu dicukur. Jadi Rabu ini cukur, besok cukur sampai 40 Rabu. Kenapa begitu kata almarhum al-makfurullah Kiai Haji Nur Ali? Supaya anak itu benar pinter, supaya anak itu menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solihah. Karena ada anjurannya di dalam kitab Taklim Muta'alim itu cukur hari Rabu. Dan termasuk ini besok Kamis. Nanti dicukur itu sunnahnya rambutnya ditimbangin sebetulnya Pak. Ini sunnahnya. Jadi ditimbang. Saya nggak ngeliat tadi rambut Ananda Jenita ini tebel apa tipis ini? Tipis. Nanti dihabisin ini Ananda Jenny, Ananda Dewi, kemudian ditimbang ada berapa gram rambutnya itu. Kalau kemudian ditimbang itu rambut ada 5 gram, maka disunahkan diuangkan seharga 5 gram emas. Kalau mau pilih emas yang 24 karat, berarti 1 gramnya 800. 8 kali 5 berapa juta? 4 juta. Wah ini bukan gak kebeli, belum kecandak uangnya. Pilih emas yang 23 karat. Karena di kitab fikih itu belum dijelaskan emas-emasnya berapa. Yang penting az-zahab wal fiddah, apakah berbentuk emas atau berbentuk perak. Yang 23 karat harganya 600. 6 kali 5 berarti 3 juta. Yang 23 karat juga nih belum nyandak keuangannya. Cari yang 18 karat. Yang 18 karat kan harganya 250. 250 dikali 5 berarti 1 juta 250. Yang 18 karat juga ini belum ketemu, duitnya belum ada, jangan yang sekarat. Bab kalau yang sekarat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau yang sekarat, yang 18 belum kecandak, apalagi yang 23, 24 yang tadi dikelilingin nggak duitnya? Duitnya udah habis kali. Iya, mau bagus begitu Pak. Jangan ditaruh lagi masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam ujungnya kemana ini tuh? Nah, kalau tadi kan kalau ibarat orang dulu udah dieber-eber itu kan, pakai kelapa. Ada orang yang memponis ekstrim. Kalau zaman Rasul itu nggak ada akek-kakek begitu kata dia kan. Saya kata berpikirnya pendek. Itu dibikin bendera merah putih tanda kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian duitnya diceblok-ceblokin di kelapa. Kalau dipegang kan ribet. Nah kalau di kelapa kan enak, kelihatan. Terus yang keliling aus, kelapanya tinggal di, ya kan? Masa bid'ah? Gimana bid'ahnya? Yang keliling kan capek juga muter ke solo. Kelapanya kelapa hijau, tapi yang muda jangan yang tua. Mau pegang tua asem, bisa mencret. Dengar? Manis, capek-capek bisa minum air. Gitu. Orang tua dulu juga sama, bikin rumah di atas kayunya itu diikat bendera merah putih. Orang tua dulu begitu kan bikin. Pisang ditaruh di atas. Jangan-jangan itu bid'ah. Pisang digantung di atas. Begitu dapat 7 hari, pisang lihat matang diturunin, sedekah beda rumah. Kalau ditaruh di bawah, habis manatnya. Dilihat matang sesisir diambil, sesisir diambil.
pas 7 hari pisang tinggal tandanannya doang, nggak ada isinya. Orang tua dulu begitu. Dan kemudian kita menafsirkan, wah ini musyrik, ini bid'ah. Bukan begitu, anak kita nanti tahu. Begitu lihat ke atas, ada bendera merah putih, ini tanda bahwa negara kita merdeka. Benderanya merah putih, nggak pakai diajarin anak kita. Begitu dilihat ada pisang di atas, matang, mau ngambil, nggak bisa dia. Nah, 1 minggu, maka sisiran atas sampai sisiran ke bawah matang semua, dibuat tempeng, malamnya sedekah. Itu jangan apa-apaan musyrik aja, apa-apaan bid'ah aja. Tafsirin dulu ya. Kayak tadi kelapa itu, maka kesunahannya uangnya itu dibagiin. Nah tadi kalau kita mau bagiin ke yang lain yang pada kelihatan kan jadi dosa, Pak. Udah dari bagiin yang pada kelihatan aja. Kalau yang banyak kan dia paham, dia ngerti masa diambil, tadi kasih ke yang lain. Itu aturan sunahnya. Kalau sampai 24, 23, 18 belum ada, pakai tadi yang dikelilingin. Caranya itu. Karena kalau bapak-bapak kemudian berpikir, bagaimana saya yang sudah dewasa, apa dicukur rambut saya? Itu sehingga ada kesunahan untuk dicukur rambutnya, hanya kesunahannya untuk mengakekahkan diri sendiri. Adapun kita mau sedekah silakan. Utamanya dagingnya itu dimatengin. Nah, dimatengin kan Pak ya? Dagingnya ya, udah dikasih kan? Udah. Itu utamanya. Beda dengan kurban. Kalau kurban dagingnya jangan dimatengin, kasih dagingnya mentah. Kalau akekah dagingnya daging yang mateng, bagiin. Nah, taruhin nasi, taruhin temannya nasi, udah. Nanti orang-orang yang dikasih fakir miskin itu tinggal makan, nggak ribut-ribut lagi mikirin masaknya, mikirin bumbu dan lain sebagainya, tinggal makan. Jadi seperti itu. Di hikmah yang pertama bisa diambil bahwa dicukur rambutnya itu salah satu majazia iktibar. Setiap apapun yang terjadi kembali ke kepala kita kan, benar? Pikiran kotor adanya di mana? Di kepala. Pikiran yang gak kotor di kepala. Pikiran benar di kepala. Pikiran gak benar di kepala. Maka sunnah dihabiskan rambutnya yang kotor itu, diganti dengan rambut yang baru. Kemudian yang kedua bukan sekedar itu. Di dalam kitab I'anatul Talibin ini dan di kitab Busrol Karim, untuk menghindari, karena setiap anak yang baru dilahirkan dia mau pasbrol keluar dari rahim ibunya, disitulah yang namanya setan, yang namanya iblis, yang namanya jin pasti mengganggu. Kenapa anak yang begitu dilahirkan ya kan? Ada nggak yang gak nangis? Ada nggak? Nangis pasti itu. Jawaban yang pertama, seorang ulama memberikan jawaban, ada kalanya dia merasa takut karena lahir dari rahim yang sempit, harus hidup ke dunia yang punya tanggung jawab untuk kepentingan kehidupan dunia dalam memasuki kehidupan akhirat. Yang kedua, karena setiap anak yang baru dilahirkan keluar dari rahim ibunya, dia dipegang oleh jin, oleh iblis, oleh setan. Bukan dia kan nangis kan? Nah, untuk menghindari sisa pegangan jin, iblis dan setan, maka dianjurkan anak diakekah dan dicukur rambutnya. Kesunahan mencukur rambutnya setelah kambingnya dipotong. Kan baru dicukur Pak ya. Kambing dipotong dari pagi kan? Kesunahannya itu. Juga sampai nanti makanan yang kita makan ini menjadi makanan yang makruh. Karena kalau sebelum dipotong kambingnya kemudian dicukur, maka itu kedudukan hukumnya cukurnya makruh. Kedudukan hukumnya, makanya kambingnya
Dipotong kapan? Waktunya seperti halnya kita motong kambing kurban. Ba'datul isyamsi, setelah matahari terbit, setelah matahari kelihatan 1 tombak, naiknya 1 meter, maka disitulah waktu untuk memotong binatang akikah. Kalau kemudian kita berpikir, jangan-jangan gue berpikir ngeres begini kali dulu orang tua gue nggak akikahin kali begitu, ya. Syukurnya habis aja. Nah kalau kita punya duit itu segera akikah. Ya kayak nunggu-nungguin bulan Maulid, bulan Rajaban, nggak usah udah, ayo bersihin tuh supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang nggak benar. Karena semua apapun pemikiran kembalinya ke kepala. Maka besok Pak dihabisin, cukur biar habis, biar bersih. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti hari Rabu cukur lagi, Rabu depan cukur lagi. Kemudian bagaimana rambutnya kan? Belum kelihatan tumbuh banyaknya, belum kelihatan tumbuh tebalnya, nggak jadi masalah. Yang penting kias saja, dia tetap dicukur. Almarhum begitu Ki Nur Ali. Kemudian hikmah yang kedua, ini tinggal 2 menit lagi. Apa? Hikmah yang kedua dalam kitab I'anatul Talibin, Idharul Basyari, menampakkan rasa gembira, menampakkan rasa senang. Nih hikmah akikah. Saya yakin hari ini guru kita nih Kiai Samdani, kalau nggak seneng, nggak gembira, nggak suka cita, nggak mungkin kita diundang. Berapa kita mau diundang orang lagi buka? Saking gembiranya, saking senengnya kita diundang. Dalam rangka apa? Dalam rangka akikah, dalam rangka cukur rambut anaknya, plus sekaligus tasyakuran. Ini rumah lama menjadi rumah baru, tapi tempatnya di sini-sini juga. Kayak gitu Pak ya. Rumah lama menjadi rumah baru, tapi belum ganti bini baru. Pengen ganti baru. Suara itu di belakang, yang penting kuat. Kuat digaplokin, kuat dipukulin. Kuat digedulin. Yang penting kepala kuat masuk ember cuma baku. Ini syukur. Kadang-kadang kan gitu bagaimana? Yang sering kita sampaikan ke orang lain, nikmat apa musibah yang sering kita ceritain? Topik kira-kira. Kan dalam Al-Quran surah Ad-Duha terakhir dijelaskan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sampaikan ke orang lain. Artinya bukan sekedar sampaikan doang. Nih kayak sekarang di guru kita nih, kita diundang, dia gembira banget. Kenapa? Karena yang disebut dengan buah hati, buah jantung, cucu datang lagi. Ya kan, syukurnya alhamdulillah, tambah keluarga, tambah anak. Diundang kita, bukan sekedar diundang doang. Makanannya ada, ya kan? Airnya ada, rokoknya ada, berkatnya ada. Supiati aja tanggung jawab ini berkatnya. Akhirnya ini santar. Ya kadang-kadang kan gitu cerita gimana? Kata Bang Opik, ya Allah Pak Haji, kita yang biasa dengan apa? Ya Allah saya 3 hektar. Ya Allah hasilnya cuma dapat 3 ton. Udah cerita ke situ, cerita lagi mau Aipung, cerita lagi mau Bakri, kan Bakri gua sama. Kambing 6 ekor gua beli, mati 3 ekor, tinggal 3 ekor. Ngomong lagi kata Waimu gua sama. Bebek kocok ada 350 hilang.
Kira-kira itu cerita nikmat apa cerita musibah itu? Kalau musibah nggak usah diceritain. Nikmatnya kayak sekarang nih, menampakkan kegembiraan. Siapa nggak bangga punya anak kira-kira? Orang nikah 1, 2, 3, 10 tahun belum punya anak, ngeluh dia pasti. Karena anak buah hati, karena anak jantung dalam kehidupan kita kan. Makanya Rhoma Irama sampai bikin lagu Mandul. Karena begitu Rhoma Irama keluar dari rumahnya, pas didengar tetangga lagi berantem. Dimarahin sama Rhoma Irama, kenapa? Gak punya anak. Mau berapa tahun nikah? 10 tahun. Ya Rhoma Irama keluar lagi, berantem lagi tetangga, ditanya, kenapa kamu berantem? Ini saya udah 10 tahun nikah gak punya anak. Akhirnya terinspirasi, Rhoma Irama bikin lagu yang berjudul Mandul. Bener gak? 10 tahun sudah kita berumah. Ini kan gitu kan? Kata Rhoma Irama, udah kayak kecewa, terus minta berdoa. Bukti bahwa anak buah hati, ya kan? Jantung dalam kehidupan. Tapi ada kalanya juga anak, bukan jadi buah hati dia, bukan jadi jantung dalam kehidupan. Banyak anak yang bikin susah orang tua, bikin melarat orang tua, ya kan? Bikin malu orang tua. Bener? Jangan salahin anak. Enak aja modalin anak. Saya mau modalin anak, Bang Nahar. Tadi kan guru Haji Sam, Kiai Samdani tadi udah bilangin, anak sih bagaimana orang tua. Nih Ananda Jenita Ratu Ajeng Pratu yang hari ini malam ini kita doakan, dibacain marhaban Yasin dan Fatihah, ayat-ayat Quran, kalimat thayyibah yang lainnya. Tapi kalau bapaknya ibunya nggak ngeh-ngeh dengan doa yang malam ini dibaca, dengan ayat Quran yang malam ini dibaca, nggak bakalan jadi. Ini anak menjadi anak yang solih. Tadi kan oleh guru kita begitu. Terkecuali anak ini ibarat nih, ibarat kita megang gelas nih, Bang Bakri nih, Bang Opik nih. Gelas ini kosong, bisa nggak dimasukin air putih? Masukin kopi, masukin susu, air kocok, anggur, apa lagi? Bir, bisa. Topi lempeng, bisa. Tergantung kita yang mau masukinnya. Anak pun sama. Kalau